Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengevakuasi mobil yang terperosok masuk ke dalam septic tank rumah. Insiden ini terjadi tiba-tiba di dalam rumah warga di kawasan Rawadenok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat saat minibus terparkir di garasi. Pemilik mengaku mobilnya masuk ke septic tank saat kondisi mesin masih menyala. Diduga mobil terperosok akibat kondisi bangunan septic tank yang rapuh. Kadang dipakai, terus ya lagi dihidupin aja. Oh, lagi dipanasin. Tiba-tiba langsung langsung bunyi, saya turun ngerti-ngerti ya. Ini apa sih Pak? Mau lubang speed tank atau apa? Hanya rumah speed. Mobil baru berhasil dievakuasi keluar setelah 2 jam. Akibatnya pemilik rumah harus memperbaiki septic tank yang amblas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mau kemana, Bos? Kenapa? Mana satu arah? Apa? Lo kok kenapa? Kenapa? Dipicu melawan arah, supir angkot dan pengendara motor terlibat keributan di Jalan Baru, Puspanegara, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Supir angkot tak terima dihadang pemotor, nyaris terlibat baku hantam dilerai warga. Warga menyebut aksi melawan arah ini kerap terjadi hingga menimbulkan kecelakaan. Warga berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang terkait para pengguna jalan yang kerap melawan arah. Emang sering kali namanya perbuatan itu mobil lawan arah. Tapi di sini sering kecelakaan juga, Bos. Sering kecelakaan. Ya. Karena banyak yang ngelawan arus. Ya, banyak lawan arah. Petugas telah mengamankan angkot bersama supir untuk pemeriksaan. Pengemudi ini melawan arah, kemudian marah-marah kepada pengguna jalan yang lain. Nah, dengan adanya berita itu, hari ini kita tindak lanjuti, kita amankan pengemudi berikut kendaraannya. Supir angkot menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya, polisi pun memberikan sanksi tilang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Praktik judi online kian mengkhawatirkan. Tak hanya rakyat biasa, PPATK ungkap 1.000 wakil rakyat di DPR dan DPRD juga terperdaya judi online. Saya Wiki Ardian, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, nekat menerobos perlintasan, mobil yang ditumpangi ibu dan anak ditabrak kereta api di Natar, Lampung Selatan. Akibatnya sang ibu tewas, sementara anaknya kritis. Warga berupaya mengevakuasi ibu dan anak penumpang mobil yang tertabrak kereta api di perlintasan kereta di Desa Branti, Lampung Selatan. Seorang penumpang terjepit di bagian belakang mobil. Yunianingsi 76 tahun tewas di lokasi, sementara anaknya Antonius Cahyo Utomo 51 tahun pengemudi mobil ditemukan dalam kondisi kritis. Kecelakaan terjadi saat mobil korban akan menuju ke jalan lintas Sumatera. Diduga pengemudi tidak memperhatikan situasi saat melintasi lokasi saat bersamaan melintas kereta Kualas Tabas dari arah Sumatera Selatan menuju stasiun Tanjung Karang. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga mobil terseret sejauh 10 meter dan menghantam 2 warung yang ada di sekitar lokasi. Itu palang pintu udah ditutup atau gimana, Bang? Ya palang pintu udah dikasih tahu lah, dari tutup dia orang. Jadi udah posisi dia udah begitu, mau menutup mobil udah gimana, nggak bisa ngepres. Dia udah diingatkan ya, Bang? Udah diingatkan. Sampai loncat-loncat yang penjagaan itu kan. Korban kritis masih dalam perawatan di Rumah Sakit Yadika Datar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Lebih dari 2 pekan hilang, seorang pria penagih utang koperasi ditemukan tewas di cor semen di belakang toko di kawasan Sukarame, Palembang. Sebelumnya korban sempat cekcok dengan pemilik toko yang juga nasabah koperasi. Ada belatungnya ini.
Warga Jalan Kiai Haji Dahlan Maskarebet Raya, Sukarame, Palembang gempar dengan penemuan jasad di halaman belakang salah satu toko. Korban diduga Anton Eka Saputra, seorang pria penagih hutang koperasi yang hilang 18 hari lalu. Korban ditemukan dicor, sudah dalam kondisi hancur dan mengeluarkan bau tak sedap. Jasad korban ditemukan dalam bak air yang telah ditutup cor semen dan juga terpal. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban. Sebelumnya warga sekitar curiga lantaran sebelum korban hilang sempat terlibat cekcok dengan pemilik toko yang juga nasabah koperasi. Jadi korban ini adalah penagih koperasi, kemudian kebetulan yang distro ini itu adalah nasabahnya. Pada hari Sabtu memang dari Jumat kami telusuri ada ribut-ribut lah. Dari penyelidikan kasus ini, seorang pria teman dari pemilik toko diamankan. Polisi masih memburu beberapa orang diduga pelaku lain. Kami telah melakukan penangkapan seseorang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana ini. Setelah kami gali, ternyata yang terjadi tindak pidana pembunuhan. Usai diotopsi, jenazah korban dimakamkan keluarga di kampung halamannya di Desa Negeri Sakti, Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Sebelumnya, Rensilia Fitri, sang istri, melaporkan hilangnya korban ke Polsek Sukarami. Terakhir, korban pamit kerja untuk menagih hutang koperasi konsumen pada Sabtu 8 Juli lalu dengan mengendarai motor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur dan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah buron 3 hari, Ketua Panitia Penyelenggara Konser Musik Koplo yang ricuh di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, akhirnya ditangkap polisi. Tersangka kabur membawa uang penjualan tiket sesaat sebelum kericuhan terjadi. Muhammad Dian Permana Angga, Ketua Penyelenggara Konser Musik Koplo yang berujung ricuh di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku buron 3 hari ditangkap di rumah kerabatnya di Kabupaten Lebak membawa kabur uang hasil penjualan tiket. Polisi masih mendalami berapa total penjualan tiket dan berapa banyak yang dipakai tersangka. Meski sudah banyak yang diperiksa, namun polisi baru menetapkan 1 tersangka. Uang yang dibawa kabur kita sedang akumulasi, sedang dilakukan pemeriksaan sebagai di korban-korbannya untuk mengetahui berapa jumlahnya. Kalau sudah diketahui pasti akan disampaikan kepada kami. Rabu malam vendor konser pun mendatangi Polsek Pasar Kemis setelah mengetahui ketua panitia berhasil ditangkap polisi. Para vendor ini mengaku rugi setelah konser berakhir ricuh dengan nilai bervariasi mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Selain rugi, para vendor ini juga diteror penonton yang meminta pengembalian uang tiket. Jawab segala macam, itu kita diteror terus dari pas hari H itu malamnya udah langsung diteror sampai sekarang. Makanya kita bolak-balik ke polsek ini, maksudku minta kejelasan gitu loh dari panitianya itu, nemuin kita nih media partner, kan mereka ngajak kita baik-baik, kita pengennya juga selesai baik-baik. Panitia menjual 700 tiket seharga Rp135.000, namun konser berakhir ricuh setelah 3 band musik koplo batal tampil lantaran panitia belum menyelesaikan pembayaran tiket. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Demo menolak tabungan perumahan rakyat atau Tapera, puluhan mahasiswa merusak pagar kawat berduri memaksa masuk kantor DPRD Jember, Jawa Timur. Masa HMI Jember merusak kawat berduri memaksa masuk kantor DPRD Jember. Sejumlah tuntutan diajukan, diantaranya pembatalan Tapera, penghentian komersialisasi pendidikan, hingga meminta dihentikannya revisi Undang-Undang Polri. Setelah masuk kantor DPRD, masa meminta Ketua DPRD Jember dan Kapolres Jember menandatangani fakta integritas. Pemirsa, di tengah mahalnya biaya pendidikan, ribuan orang tua siswa terpaksa berjuang memasukkan anak mereka ke sekolah negeri. Sayangnya di wilayah penyangga ibu kota, jumlah sekolah negeri yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah siswa pendaftar. Dengan penuh harapan, Triman Hadi, orang tua siswa warga Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, mendatangi SMA Negeri 10 untuk mengadukan nasib putrinya yang tak diterima di jalur afirmasi atau warga tidak mampu.
Sebelumnya pihak sekolah menyebut surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kelurahan tidak sah atau palsu. Tak diterima dituding memalsukan surat, pihak kelurahan yang mendampingi orang tua siswa terlibat perdebatan dengan pihak sekolah. Ini sistem apa manusia? Ya, pokoknya itu dia. Ini ada fisiknya manusia. Udah di kantor di sana juga nggak ada masalah. Oh, sempat ngadu juga ke kantor distrik. Asli kok dibilang kan gitu. Pokoknya asli kok, kenapa biar sekolah tidak menerima kan? Syarat untuk PPDB untuk jalur miskin itu apa sebenarnya, Pak? Ada KIP, terus PIP, ya. Terus ada beberapa yang bantuan dari pemerintah. SKTM nggak bisa. Dalami Triman hanya satu dari ratusan kasus carut-marut PPDB yang terus berulang. Setiap tahun ajaran baru, ribuan orang tua siswa dipaksa berjuang mendapat kursi di SMA negeri agar tak terbebani biaya di sekolah swasta. Sayangnya di mayoritas kota penyangga ibu kota, jumlah kelulusan siswa selalu tak sebanding dengan daya tampung sekolah negeri yang tersedia. Di Kota Bekasi, daya tampung SMP negeri hanya 35% dari total angkatan siswa. Sisanya 65% mau tak mau masuk swasta. Jumlah siswa yang lulus SD maupun MI itu sekarang sudah tercatat 44.360. Sementara daya tampung di sekolah negeri hanya 13.600. Baru 30,5% kalau nggak salah. Ketimpangan jumlah pendaftar dan daya tampung sekolah negeri juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Di tingkat SMP, daya tampung hanya 7.000, sementara pendaftar mencapai 19.000 siswa. Untuk mengurangi beban orang tua, siswa tak tertampung di sekolah negeri diberikan bantuan. Sudah ada 95 SMP swasta yang koordinasi dengan Dikbud kita, daftar ke situ, kalau nggak terima di SMP 7, dia jatuh ke SMP swasta. Biaya personalnya kami yang bayar. Selain soal daya tampung, carut-marut PPDB makin parah karena banyak ditemukan manipulasi data pungli hingga gratifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktik judi online makin mengkhawatirkan. Dari mulai pekerja, ASN, artis hingga mahasiswa terjerat judi di dunia maya. Tak hanya rakyat biasa, PPATK menyebut ada 1.000 wakil rakyat di DPR dan DPRD juga terperdaya judi online. Praktik judi online makin meresahkan. Mulai dari ibu rumah tangga, pekerja, ASN, polisi hingga mahasiswa terjerat judi di dunia maya. Di Tiga Raksa, Tangerang, Banten, 2 ASN kecamatan kedapatan main judi online saat razia ponsel mendadak oleh dinas terkait. Di Banyumas, Jawa Tengah, belasan orang ditangkap setelah polisi menggerebek 3 lokasi judi online warga, pegawai hingga mahasiswa. Ratusan komputer pun bahkan disita. Marak judi online makin mengkhawatirkan lantaran kerap dipromosikan oleh selebgram hingga artis. Yang terbaru, 3 DPR kemarin, PPATK menyebut ada 1.000 wakil rakyat di DPR dan DPRD yang terbaring. Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang. Menurut data PPATK, pelaku judi online terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat dengan total 535.000 pelaku judi online dengan total transaksi sebesar 3,1 rupiah. Di posisi kedua ada Provinsi DKI Jakarta, yakni sebanyak 238.000 pelaku judi online dengan total transaksi sebesar 2,3 triliun rupiah. Di posisi ketiga ada Provinsi Jawa Tengah dengan total 201.000 pelaku judi online dengan total transaksi sebesar 1,3 triliun rupiah. Di posisi keempat ada Provinsi Jawa Timur dengan total pelaku sebanyak 135.000 pelaku judi online dengan total transaksi hingga 1 triliun rupiah. Kemudian disusul Provinsi Banten dengan total 106.000 pelaku judi online. Ya, selain sebaran yang semakin meluas, nilai transaksi judi online terus meningkat dalam 6 tahun terakhir. Dari yang awalnya 2,1 triliun rupiah pada tahun 2017
kemudian naik menjadi 6,8 triliun pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 menjadi 15,7 triliun rupiah. Di tahun 2021 naik kembali menjadi 57 triliun rupiah. Dan pada tahun 2023 naik drastis menjadi 327 triliun rupiah. Nilai transaksi judi online makin mencengangkan. Namun apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah menyebut sudah mengantongi identitas 4 bandar besar judi online. Bahwa harta kekayaan yang terindikasi dari hasil judi online yang kali ini itu bisa disita. Dan itu antara lain kepentingannya aset recovery, undang-undang aset recovery. Sayangnya hingga hari ini baru bandar judi yang ditindak, sementara pelaku masih dianggap korban dan hanya diberi pembinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sulit mencari alamat pengemudi ojol mengamuk hingga merusak rumah konsumennya di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kaca jendela rumah korban pecah hingga melukai kaki anak korban. Kaca jendela rumah korban pecah akibat ulah pengemudi ojol yang mengamuk. Aksi pelaku meresahkan lantaran disertai ancaman pembunuhan. Polisi hingga saat ini belum bisa mengamankan pelaku karena tidak ada saksi yang mengetahui plat nomor sepeda motor pelaku. Saat dihubungi, nomor ponsel yang digunakan pelaku sudah tidak aktif. Kasus ini ditangani aparat Polsek Cimanggis, Kota Depok. Akibat akses jalan rusak, seorang warga yang sakit harus ditandu sejauh 7 km menggunakan sarung dan bambu menyeberangi sungai berarus deras. Warga desa Beso Angin, Mamasa, Sulawesi Barat bekerja sama menggotong Ahmad Midi yang tengah sakit menggunakan tandu. Belasan warga harus bergantian mengangkat tandu melewati sungai berarus deras sejauh 7 km selama 5 jam lebih guna membawa Midi ke rumah sakit. Video ini pun viral di media sosial. Warga terpaksa menggunakan tandu dari sarung yang dikaitkan ke bambu akibat kondisi jalan yang rusak berat tak bisa dilalui kendaraan. Apalagi waktu dibawa dari rumah ke sini memang sudah kondisinya tidak sadar, Pak. Kini pasien tengah menjalani perawatan medis di RSUD Haja Andi Depu. Warga berharap infrastruktur jalan di Desa Baso Angin dan desa lainnya di Kecamatan Tubitaran Manu yang sudah belasan tahun rusak segera diperbaiki Pemda setempat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huser Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai permintaan bantuan kerap diterima petugas pemadam kebakaran. Di Temanggung, Jawa Tengah, petugas damkar diminta membantu mengerjakan PR pelajar. Pesan pribadi melalui media sosial diterima akun media sosial pemadam kebakaran Temanggung. Permintaan bantuan memadamkan kebakaran ataupun penyelamatan seperti biasanya. Kali ini seorang pelajar meminta bantuan mengerjakan tugas sekolahnya yang harus diselesaikan hari itu juga. Meski kaget, mereka tidak menolak bahkan meminta siswi ini datang ke kantor mereka. Adi Nurjana, siswi SMK di Temanggung ini pun dibantu mengerjakan tugas sekolah di kantor Damkar Temanggung. Karena saya itu lihat dari TikTok banyak yang minta tolong ke damkar di luar tugas damkar, kayak misal ngambil rapot gitu. Terus saya kan ini udah deadline mau PKL juga, kalau nggak selesai nggak bisa berangkat PKL, jadi coba-coba minta tolong ke damkar, barangkali bisa membantu gitu. Pasti kaget Pak, ini jujur aja baru kali ini kami menerima laporan seperti ini. Jadi dengan segala keterbatasan kami, ya kami berusaha memfasilitasi. Meskipun kami tidak mengerjakan secara langsung, paling tidak kami dengan referensi. Kami buahkan apa yang dibutuhkan siswa tersebut, dan kami bantu. Petugas pemadam kebakaran seperti pahlawan bagi masyarakat selalu hadir membantu dan memberikan berbagai solusi, meski tugas utamanya sesungguhnya adalah memadamkan kebakaran. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, perusahaan perhiasan mewah Isago meluncurkan koleksi terbarunya di Asta District 8, Jakarta. Melalui kampanye Euphoria of Connection, Isago menghadirkan koleksi lab ground diamonds dan 14K recycled gold.
Isago Jewels, perusahaan perhiasan mewah, dengan bangga memperkenalkan koleksi terbarunya yang digelar di Ashta District 8, Jakarta. Isago meluncurkan perhiasan ramah lingkungan dengan lab-grown diamonds 14 karat recycled gold. Peluncuran koleksi terbaru Isago ini juga menjadi bentuk terwujudnya visi misi untuk menciptakan perhiasan yang mewah namun tetap ramah lingkungan. Keunggulannya adalah harganya itu quite accessible, jadi cukup bisa diakses dengan price point yang cukup murah ya jadinya ya. Price point kita starting sekitar 1 juta rupiah udah bisa dibeli produk-produk kita. Dan pastinya 14K recycled gold itu sudah di-consider sebagai fine jewelry gitu. Kita ada 3 koleksi yang kita launch hari ini, which is Bow Avenue, flat back piercings and clickers, dan satunya lagi adalah linked collection. Mengusung tema Euphoria of Connection, Isago ikut meramaikan industri perhiasan tanah air dengan produk pilihan berkualitas, ramah lingkungan, dan harga terjangkau bagi semua kalangan. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Rizky Ihwal Juliansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat, baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal inews.id. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian beserta tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.